Salam saudara-saudara yang terkasih. Mari kita membuka firman Tuhan. Kita buka kitab Amsal pasal 30 ayat 7 sampai 9. Kita isi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita membuka Amsal 30 ayat 7-9 ya. Mungkin ini adalah bagian kitab suci yang jarang dibacakan atau jarang dikhotbahkan, bahkan jarang diajarkan ya. Amsal 30 ayat 7-9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kekayaan atau kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan menyemparkan nama Allahku. Saudara, di dalam hal berdoa kita mesti ingat kepada siapa kita memohon. Kepada raja, wali kota, bupati, gubernur, atau bahkan presiden. Atau ingatkah kita berdoa kepada Tuhan? Kita berdoa kepada pencipta alam semesta ini. Doa diarahkan untuk diri sendiri atau untuk memuliakan Tuhan. Hari ini kita diajar firman Tuhan dari kitab Amsal. Mungkin sekali lagi ini adalah bagian dari firman Tuhan yang jarang dikhotbahkan, jarang diajarkan, bahkan tidak pernah dibaca. Beberapa di antara kita mungkin merasa asing dengan ini. Beberapa lagi bahkan mungkin alergi, merasa kalau dikhotbahkan tidak memberkati, dan sebagainya. Tapi saudara, ini adalah firman Tuhan. Kita harus tunduk pada Tuhan dan firman-Nya. Berita tentang berkat memang disukai, karena itu enak didengar. Jadi itu saja yang diberitakan. Bahkan dijadikan hashtag gereja. Kami adalah gereja yang diberkati. Wah, ramai yang datang saudara. Berjibun. Gereja menjadi full. Dan persembahan melimpah. Nah, apakah itu yang menjadi satu-satunya tujuan saudara? Ketimbang membawa jiwa-jiwa yang terhilang kepada Kristus. Kalau sudah persembahan melimpah, itu bahaya saudara. Kalau berita keselamatan hanya oleh karena karya penebusan Kristus, malah tergeser, malah digeser. Kalau sampai mereka nantinya mengira bahwa keselamatan karena perbuatan baik, kita diselamatkan hanya oleh iman kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Perbuatan baik hanya bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Iman itu karya Roh Kudus. Ada Roh Kudus berarti ada buah-buah roh. Ada perbuatan baik di sana. Jadi perbuatan baik sekali lagi hanya bukti bahwa kita sudah selamat. Lantas apa bedanya dengan mereka dari agama-agama lain? Mereka mungkin berbuat baik untuk pamrih, untuk masuk surga. Kita bisa berbuat baik karena kita sudah diselamatkan, sudah pasti di surga. Jadi baik kemauan dan kemampuan itu pekerjaan Roh Kudus. Itulah bedanya. Kalau kita bisa dan mampu berbuat baik, itu 100% pekerjaan Roh Kudus. Dan kalau kita jatuh dalam dosa, itu salah kita sendiri. Orang-orang yang melayani dengan motivasi uang tidak akan melihat betapa sulitnya orang kaya masuk surga. Orang kaya sukar masuk surga. Tapi memang ini tidak bisa diabsolutkan. Tapi orang kaya yang sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti selamat. Dan memakai kekayaannya dengan penuh tanggung jawab. Menggunakan semua kekayaannya untuk memuliakan Allah. Dan pasti masuk surga. Misalnya dengan suka menolong, mendukung pelayanan Tuhan, tidak untuk kemuliaan diri sendiri, tapi demi kemuliaan Tuhan.
Saudara-saudara, kita melihat bagian ini yang pertama kali adalah jangan sampai ditolak Tuhan. Jadi katakan jangan sampai permohonannya sebelum mati adalah jangan sampai ditolak Tuhan. Saudara, bahaya ya kalau Tuhan sampai menolak. Ya. Kalau ditolak pacar, atasan, masih bisa tetap hidup, saudara-saudara. Bahkan bisa mungkin lebih sukses dan dapat yang lebih cantik ataupun lebih ganteng. Nah, kita melihat di bagian awal kitab suci ini, permohonan ini sangat langka. Ya. Ini adalah permohonan yang langka. Yang pertama, berbicara tentang pertimbangkan di dalam memohon. Sebelum kita pergi berdoa, ada baiknya untuk mempertimbangkan apa yang kita butuhkan dan hal-hal apa yang kita minta kepada Allah. Apa yang dibutuhkan dalam kasus kita. Apa yang diinginkan hati kita. Apa yang akan kita lakukan agar Allah lakukan bagi kita. Agar kita tidak perlu mencari permohonan dan permintaan kita ketika kita harus menyampaikannya. Yang kita tahu, saudara-saudara, kita sadar. Allah yang kita sembah adalah Maha Tahu. Dia bahkan sudah tahu sebelum saudara meminta, memohon. Supaya jangan ditolak Tuhan. Di sini kita melihat dia memohon, jangan tolak aku sebelum aku mati. Dalam berdoa kita harus memikirkan kematian dan berdoa sesuai dengan itu. Tuhan, beri aku pengampunan dan damai dan kasih karunia sebelum aku mati. Jika aku tidak diperbaharui dan disucikan sebelum aku mati, pekerjaan atau perbuatan baik tidak akan dilakukan setelahnya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa setelah itu. Jika aku melakukannya tidak menang dalam doa sebelum aku mati, doa-doa sesudahnya tidak akan menang. Tidak ada kebijaksanaan ini atau bekerja di dalam kubur. Jangan sampai menyangkal rahmat-Mu, menyangkal rahmat Tuhan. Karena jika engkau melakukannya, engkau mati. Aku binasa. Jika engkau diam terhadap aku seperti orang yang turun ke dalam lubang. Mazmur 28 ayat 1. Jangan menyangkal aku sebelum aku mati. Jadi saudara-saudara, jangan permainkan penerimaan Tuhan. Pada saat saudara diterima Tuhan, jangan permainkan penerimaan Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan mati-matian untuk dunia. Mati-matianlah untuk kemuliaan Tuhan. Totalitas hidup bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, saya mengutip J.I. Packer mengatakan, our high and privileged calling is to do the will of God in the power of God for the glory of God. Panggilan kita yang tinggi dan istimewa untuk melakukan kehendak Allah dalam kuasa Allah untuk kemuliaan Allah. Dan kita melihat di situ supaya dijauhkan dari kecurangan dan kebohongan. Ya, kalau sudah kaya biasanya lupa, saudara-saudara. Kalau miskin, khawatirnya mencemarkan Allah, mencemarkan nama Allah. Yang kaya tertawa, berpesta pora, yang miskin menjerit, berteriak, hidup ini. Saudara, jangan pelit, jangan kikir, jangan tamak dan rakus terhadap apa yang sudah Tuhan beri. Kita melihat di sini ada dia memohon pemberian yang layak, suatu pemberian yang layak bagi dirinya. Dia berdoa agar pemberian cuma-cuma dari Allah, dia bisa menerima bagian itu yang layak, bagian yang layak itu dari hal-hal yang baik dalam hidup ini. Ya, kalau kita ingat di dalam doa kami, beri roti harian kami. Ya, seperti layaknya anak kecil diberi uang saku gitu ya. Roti seperti yang menurut Tuhan cocok untuk kita. Karunia penyelenggara ilahi
itu pasti sempurna dan kita harus menyadarinya itu. Apapun yang dia selenggarakan pasti sempurna. Kita tidak perlu meragukan itu. Kita harus merujuk diri kita sendiri pada kebijaksanaan ilahi. Nah, kita sekarang berbicara tentang doa itu sendiri ya. Tentang apa yang didoakan di dalam Amsal ini sendiri. Dua hal yang dia butuhkan adalah kasih karunia yang cukup dan makanan yang nyaman. Yang pertama, rahmat yang cukup untuk jiwanya. Singkirkan diriku kesombongan dan kebohongan. Bebaskan aku dari dosa, dari semua prinsip, praktek, dan kasih sayang yang rusak. Dari kesalahan dan kesesakan yang merupakan dasar dari semua dosa. Dari cinta akan dunia dan seluruh isinya, yang semuanya adalah kesia-siaan dan dusta. Beberapa orang memahaminya sebagai doa untuk pengampunan dosa. Karena ketika Allah mengampuni dosa, Dia menghapusnya. Dia mengambilnya. Dosa yang sama pentingnya dengan itu jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tidak ada yang lebih jahat bagi kami daripada dosa. Karena itu tidak ada yang harus kami doakan dengan lebih sungguh-sungguh daripada agar kami tidak melakukan kejahatan. Juru selamat kita mengacu pada hal-hal ini. Ketika Dia mengajar kita untuk berdoa, berilah kami hari ini makanan kami sehari-hari. Karena ini tampaknya merujuk pada sumpah Yakub, di mana dia menginginkan tidak lebih dari roti dan pakaian untuk dikenakan. Jadi saudara-saudara, kita mesti harus hati-hati. Kalau selalu berdoa mengajarkan diberi dalam kelimpahan. Hati-hati. Kalau saudara meminta dalam kelimpahan, baik jasmani ataupun rohani. Sebab ini bisa membuat kita jatuh di dalam ketamakan dan sebagainya. Hendaknya memohon segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya, karena Dia Maha tahu apa yang terbaik buat kita, apa yang pas dengan kita, yang sesuai dengan kita. Dengan iman kita doakan dan andalkan. Kalau kita lihat saudara-saudara, dia berdoa agar dia dijauhkan dari setiap kondisi kehidupan yang akan menjadi cobaan baginya. Dia berdoa melawan kelimpahan dan kekurangan, yang menurut penilaian beberapa orang ini sangat ekstrim. Jangan beri aku kemiskinan atau kekayaan. Kemiskinan di sebelah sana, kekayaan di sebelah sana. Dengan ini dia tidak menetapkan kepada Allah atau berpura-pura mengajari kondisi apa yang akan Dia berikan kepadanya. Dia juga tidak berdoa melawan kemiskinan atau kekayaan secara mutlak, seperti dalam diri mereka sendiri, di mana mereka sadar ada kejahatan. Karena salah satu dari mereka dengan kasih karunia Tuhan dapat disucikan karena dosa-dosa dan pelanggaran itu. Dan jadilah sarana kebaikan bagi kami. Saudara yang pertama, dengan ini dia bermaksud untuk mengungkapkan nilai yang dimilikinya oleh orang-orang bijak dan baik untuk kehidupan menengah. Dan dengan tunduk pada kehendak Allah, menginginkan agar itu menjadi statusnya. Bukan kehormatan besar atau penghinaan besar. Kita harus belajar bagaimana mengelola keduanya. Seperti Paulus di dalam Filipi 4 ayat 12. Tetapi lebih ingin selalu berada di antara keduanya. Jadi jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Mari kita renungkan ini. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Tidak kaya, tidak miskin. Apa maunya saudara? Gak jelas gitu. Ada di tengah-tengah. Aman. Begitukah? Kalau kita renungkan berarti dalam PL pun juga mengajarkan kecukupan. Sebagaimana PB ajarkan. Khususnya dalam doa Bapa kami. Saudara, janganlah pilih ayat-ayat yang enak-enak saja. Tanpa mengecek, tanpa mempelajari, tanpa menggali bagian-bagian kitab suci yang lain.
Meski terlihat Abraham kaya, Yusuf kaya, Musa pun dulunya kaya, awalnya kaya. Tetap orang hanya suka membaca, tetapi orang hanya suka membaca dan memegang bagian yang enak-enak saja di dalam kitab suci. Ingat, zaman PL, salib Kristus belum terjadi, belum datang, saudara-saudara. Mesiasnya belum datang. Masih berupa tipologi, seperti mantri, kurban, dan sebagainya. Dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak sekali yang mengeluh. Sepi order, sepi job, sepi kasus. Ya, khususnya bagi mereka yang profesinya pengacara, advokat. Sepi panggilan pelayanan bagi mereka yang melayani dan sebagainya. Ibadah belum tatap muka bagi yang belum bisa dibuka gerejanya. Jadi ini bisa berimbas pada persembahan yang menurun dan berdampak luar biasa, membuat orang stres. Kita perhatikan pemazmur, saudara. Dia senantiasa bersyukur, dan sebagaimana contohnya di dalam Mazmur 28 ayat 7 katakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur padanya. Sesuai rame ataupun sepi, tetap bersyukur bahwa Tuhan tetap memelihara. Tuhan adalah sumber hidup kita. Ini sekali lagi adalah doa yang mungkin aneh kelihatannya. Kurang dibahas, kurang digali, atau mungkin dilewati begitu saja untuk dibaca. Gak kaya, gak miskin. Apa maunya? Ada di tengah-tengah gitu. Tapi ini klop dengan bagian doa Bapa kami yang diajarkan Yesus. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Berikan roti harian kami secukupnya. Urusan besok, ya minta lagi. Itu urusan lain. Besok bersandar pada Tuhan. Besok berharap pada Tuhan lagi. Firman Tuhan katakan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Sesuai yang maunya doa sekali saja langsung minta. Kalau boleh borongan gitu ya. Minta ini sekalian gitu. Sampai seumur hidup. Sekali berdoa dan instan hasilnya. Mungkin ada yang punya pengertian seperti ini. Doa langsung borongan gitu. Tuhan berikan mobil, rumah mewah, perabotan lux lengkap, deposito 50M, sehat terus setiap hari, pasangan yang setia dan selama-lamanya, amin, beres. Ya. Langsung dirapel gitu, seperti kita menerima gaji gitu. Besok-besok tidak perlu berdoa lagi. Itulah maunya manusia. Maunya natur orang berdosa. Natur orang berdosa memang begitu, saudara. Menganggap rohani padahal sebenarnya kalau direnungkan itu memperalat Tuhan. Memperlakukan Tuhan seperti jin 79. Jin 79-nya. Aku beri kau 3 permintaan. Monggo, ya. Wani piro dan sebagainya. Selanjutnya di bagian akhir dikatakan supaya kenyang, kalau kenyang tidak menyangkalmu, miskin tidak mencuri, mencemarkan nama Allahku. Orang kaya yang ingin ikut Yesus, kita ingat, berat dengan hartanya yang begitu banyak untuk ikut Yesus. Mungkin dia sudah bertahun-tahun dia bekerja, bertahun-tahun dia menabung, menumpuk hartanya, sehingga dia berat untuk mengikuti Yesus dan melepaskan harta bendanya, kekayaannya itu. Kalau kita bandingkan dengan nelayan yang ikut Yesus, meninggalkan pekerjaannya, profesinya sebagai nelayan, dan mengikut Yesus. Sekarang pertanyaannya, seberapa besar pengorbanan kita untuk Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita, yang telah membebaskan kita dan menyelamatkan jiwa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jika hari ini
saudara mendengar panggilan Tuhan, angkat tangan saudara, hati saudara kepada Tuhan. Jangan menunda-nunda. Katakan, ini aku Tuhan. Pakailah aku seturut dengan kehendak-Mu. Janganlah biarkan hidupku mengembara kemana-mana, sia-sia. Selamatkan aku dan pakailah aku. Perlengkapilah aku. Mungkin engkau merasa tidak pandai, tidak punya apa-apa, merasa tidak fasih lidah, malu di depan umum, dan sebagainya. Tapi jangan takut, saudara-saudara. Karena yang di belakangmu itu adalah pencipta alam semesta ini. Jangan takut, cemas, dan khawatir. Kita melihat di bagian-bagian terakhir ada kecemburuan suci. Dengan ini dia menunjukkan kecemburuan suci yang dia miliki pada dirinya sendiri. Bahwa dia tidak dapat mempertahankan pendiriannya terhadap godaan baik dari kondisi yang menderita atau makmur. Orang lain mungkin mempertahankan integritas mereka di keduanya, tetapi dia takut pada keduanya. Rahmat mengajarinya untuk berdoa melawan kekayaan seperti halnya alam melawan kemiskinan. Tetapi kehendak Tuhan, biarlah itu yang terjadi. Sebab dia maha tahu, dia maha kuasa. Dia bahkan tahu rancangan hidup saudara, apa yang ada di kedepannya. Berikutnya adalah alasan yang saleh, saudara. Dia memberikan alasan yang saleh untuk doanya. Jangan sampai aku kaya dan berdosa, atau miskin dan berdosa. Pertama, dia takut akan godaan dari kondisi yang makmur, dan karena itu bahkan mencela bahwa jangan sampai aku kenyang menyangkalmu. Ya, kita lihat seperti Jasyurnya yang menjadi gemuk dan mendang dan meninggalkan Tuhan, yang membuatnya berkata sebagai Fir'aun dalam kesombongannya, siapakah Tuhan sehingga aku harus menuruti suaranya? Ulangan 32 ayat 15. Saudara-saudara, kemakmuran membuat orang bangga dan lupa akan Tuhan, seolah-olah mereka tidak membutuhkannya, dan karena itu tidak berkewajiban kepadanya. Apa yang bisa dilakukan yang Maha Kuasa untuk mereka? Ayub 22 ayat 17. Karena itu mereka tidak akan melakukan apapun untuknya. Dan kedua, dia takut akan godaan dari kondisi yang buruk. Karena itu dia beralasan tidak ada yang lain. Mencela hal itu, jangan sampai aku mencuri, jangan sampai aku miskin dan mencuri. Sekali lagi saudara, kemiskinan adalah godaan yang kuat untuk ketidakjujuran. Sebenarnya bukan kemiskinan aja, kekayaan pun juga akan membuat kita tergoda. Jadi kita bicara tentang kemiskinan sekarang. Itu adalah sumber korupsi, sumber kecurangan, sumber penyelewengan di dalam jabatan dan sebagainya. Supaya aku tidak mencuri. Biasanya orang banyak alasannya kalau diinterogasi. Aku mencuri karena aku miskin. Namun jika seseorang mencuri untuk memuaskan jiwanya ketika dia lapar, itu adalah kasus belas kasihan. Pasal 6 ayat 30. Dan bahkan mereka yang memiliki beberapa prinsip kejujuran di dalamnya mungkin mulai tertarik, saudara-saudara. Mengapa dia takut akan hal ini? Bukan karena dia membahayakan dirinya sendiri dengan itu. Jangan sampai aku mencuri dan digantung karena itu, dicambuk atau dimasukkan ke dalam penjara, atau dijual sebagai seorang budak, seperti di antara orang Yahudi pencuri miskin yang tidak memiliki sarana untuk membuat restitusi. Tetapi jangan sampai dia menyemparkan nama Tuhan dengan itu. Agar aku tidak mencuri, sekali lagi, dan menyebut nama Tuhanku dengan sia-sia, yaitu mendiskreditkan pengakuan agamaku dengan praktek-praktek yang tidak disukainya. Atau jangan sampai aku mencuri, dan ketika aku dibebankan dengan itu, bersumpah dengan sendirinya. Artinya defense, mencuri karena lapar, mencuri untuk menyambung hidup dan sebagainya.
Saudara, satu dosa menarik dosa-dosa yang lain. Karena itu dia takut satu dosa. Karena itu akan menarik dosa-dosa yang lain. Karena jalan dosa menurun, saudara. Perhatikan, dia menyebut sebagai Allahnya. Dan karena itu dia takut melakukan hal apapun yang menyinggung dia. Karena hubungan dia dengan Tuhannya. Hubungannya yang begitu dekat dengan Tuhannya. Saudara, mungkin engkau punya masa lalu yang suram. Masa lalu yang gelap. Tapi Tuhan telah siap menebusmu. Semua sudah lunas. Akan lunas bagi yang belum menerima Yesus dan mau menerima Yesus. Mungkin menganggap sudah wajar, sudah biasa, sudah lumrah di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Jangan berikan kekayaan dan kemiskinan. Ini sinkron dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan. Supaya setiap hari kita bisa bersandar, bergantung, berharap hanya kepada Tuhan, bukan yang lain. Orang sering lupa di saat dia kenyang, kaya, jaya, makmur, merasa di atas angin. Ada jaya berkibar di mana-mana. Orang juga lupa dan mencemarkan Tuhan di saat miskin. Dia yang berbuat dosa, Tuhan yang disalahkan. Berbuat dosa, mencuri, menyebarkan nama Tuhan, nama Allah. Saudara yang terkasih, hak Allah yang berdaulat untuk memberkati mereka sesuai kehendaknya dan sesuai dengan kebijaksananya. Kita mempercayai secara keseluruhan bagian kitab suci. Kita mempercayai semuanya, baik BL maupun PB, baik yang memberikan teguran keras maupun yang mengenakkan telinga. Saya ingat sebuah lagu, saudara, bahwa hidup ini sementara. Hidup ini untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mencemarkan nama Tuhan. Pakailah waktu yang sudah Tuhan berikan kepada saudara, kepada kita. Kalau kaya, jangan sampai menghambur-hamburkan uang. Pakai uang untuk kemuliaan Tuhan. Bersyukurlah dengan kondisi yang Tuhan berikan sekarang. Apapun kondisinya, sebab Tuhan memelihara kita. Mari kita berharap dan hanya mengandalkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati.